Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas hidayah dan taufiknya lah kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan mampu meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan iman kita ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan tatakun, dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu kembali dalam agenda Ngabalis Ngaji bareng Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas tentang keadaan manusia. Allah akan mengumpulkan manusia di yaumil akhir, di yaumil kiamah nanti, dengan satu kelompok orang-orang yang bertakwa dan kelompok orang-orang yang durhaka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah membangkitkan manusia dari alam kuburnya, mereka digiring ke yaumul mahsyar, dan Allah turunkan matahari di atas kepala kita, tidak ada naungan sama sekali, mendidih otak kita, dan tidak ada pertolongan kecuali apa yang telah kita usahakan di dunia ini. Dalam riwayat yang diambil dari Muqatil bin Sulaiman, ia berkata, nanti pada hari kiamat makhluk akan berdiri menunggu selama ratusan tahun. Kemudian mereka digenangi dengan peluh setinggi mulut-mulut mereka. Pada hari itu kegelapan dan kebingungan, mereka pontang-panting mencari pertolongan. Mereka saling bertabrakan, tidak mengenal satu sama yang lainnya. Anak tidak mengenal bapaknya dan bapak tidak mengenal keluarganya. Mereka bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa hari kiamat itu lamanya sekitar 50.000 tahun. Namun demikian, bagi orang mukmin yang ikhlas terasa hanya berlangsung sekejap. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang berakal, bersabarlah terhadap penderitaan dunia yang fana ini, bersabar terhadap penderitaan dunia yang sebentar ini, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti kesulitan-kesulitan di hari kiamat itu bisa kita hadapi dengan mudah, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita melalui tindakan kita selama dunia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, mulia dan tidaknya hidup kita di akhirat kelak, kita mendapat siksa atau mendapatkan kemuliaan di surga atau neraka, hari inilah hari yang menentukan kita ketika kita hidup di dunia ini. Dunia sebentar, tapi sangat menentukan kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita di alam kubur nanti bahagia atau celaka? Apakah di mahsyar kita juga celaka atau bahagia? Atau bahkan kita ditempatkan di surga atau neraka? Semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah akan mengumpulkan kita dalam golongan-golongan, apakah termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, atau orang-orang yang durhaka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi
bahwa ketika beliau berada di suatu majelis, maka beliau menyampaikan ayat, yaitu surat Maryam ayat ke-85 86. Beliau sampaikan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafdan wa nusuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai utusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari ayat ini, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyampaikan, ia berkata, wahai segenap manusia, hati-hatilah. Besok kamu akan dikumpulkan di tempat penantian secara berduyun-duyun, datang dari setiap penjuru secara berkelompok-kelompok, berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara mandiri atau sendiri-sendiri dan sangat terperinci. Para wali Allah akan diantar menghadap Allah dengan berkendaraan, serta orang-orang yang suka maksiat akan dilemparkan ke dalam neraka dengan berkelompok-kelompok. Semua itu akan terjadi jika bumi sudah dikoncangkan secara berturut-turut, sedangkan malaikat berbaris, serta pada hari itu neraka jahanam didekatkan. Kemudian ia pun melanjutkan perkataannya, wahai saudaraku, waspadalah. Kamu pada hari yang lamanya sekitar 50.000 tahun perhitungan dunia, hari yang menggetarkan jiwa, menggentarkan hati, menakutkan, hari yang penuh dengan duka cita dan penyesalan. Hari itu adalah hari yang sangat penting, hari di mana manusia bangkit untuk menghadap Tuhan semesta alam. Hari itu adalah hari perdebatan, hari perhitungan amal, hari penimbangan dan pertanyaan, hari keguncangan, dan yang pasti, hari yang pasti itu adalah hari yang menakutkan, yaitu hari kebangkitan. Hari di mana seorang akan melihat segala hal yang pernah dilakukannya sewaktu hidup di dunianya. Semua kesalahan-kesalahannya ditampakkan di matanya. Dan di hari ini juga, di hari itu juga, di mana manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas amal perbuatan yang telah mereka lakukan ketika mereka masih hidup di dunia. Ada orang yang berwajah putih berseri bagaikan kapas dan juga bersinar, dan ada pula orang yang berwajah hitam muram pekat. Pada hari itu seseorang tidak dapat memberi pertolongan kepada temannya sedikit pun. Tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya, bapaknya, ibunya sekalipun. Pada hari itu azab merata di mana-mana, tidak akan berguna bagi orang-orang menganiaya permintaan maaf. Tidak ada maaf pada hari itu, dan masing-masing orang datang untuk membela dirinya sendiri-sendiri. Pada hari itu semua perempuan yang mensusui anaknya lalai dari anak yang disusuinya, dan semua perempuan hamil mengalami keguguran. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk, akan tetapi karena siksaan Allah yang cukup keras. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran keadaan kita yang akan kita hadapi kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dunia yang fana ini, dunia yang sebentar ini akan menjadikan kehidupan kita selanjutnya sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Dunia ini akan menentukan kehidupan kita, apakah kita akan celaka atau mendapatkan kemuliaan, apakah kita akan disiksa ataupun kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditentukan saat kita hidup hari ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang taat, tunduk, pasrah, patuh kepada semua syariat Allah,
tanpa menentangnya, dan bahkan menjadi bagian hamba-hamba yang senantiasa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi garda terdepan untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin dengan tegaknya syariah kafah. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dan ambil kita dalam keadaan tatakun, keadaan yang itu puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.